Honorer dulu, honorer daerah namanya Honda selama berapa lama. Nah kemudian ada yang pensiun, saya isi formasinya, tambal sulam istilahnya dulu tuh. Ada yang kosong, ada yang pensiun, formasi itu kosong, itu diisi oleh saya, diusulkan sama pimpinan pada waktu itu. Ya alhamdulillah tahun 86 saya jadi PNS sudah. 86 ya? jadi PNS dari tahun 83 tuh. Pak, ini inspirasi juga Pak, menarik juga rentetan misalnya akademik Bapak, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, universitas negeri, sekarang pegawai negeri gitu kan. Iya. Udah masuk. Dan saya juga ngelihat misalnya karir Bapak juga di tempat-tempat strategis, Kabak Humas, camat, kepala dinas gitu kan, terus Asda, Bapeda, dan sekarang wakil wali kota ya, Tangerang Selatan 2 periode ya. Gimana Pak, Bapak menjalani karir itu Pak? Ada tingkatan-tingkatan lagi? Alhamdulillah ya, dari sisi karir saya mengalami pernah di staf, pernah di bagian operasional, pernah di bidang teknis, pernah di bidang administrasi, pernah di bidang staf khusus gitu kan, pernah di wilayah, di camat. Saya berbagai macam jabatan strategis memang alhamdulillah pernah saya tempati lah. Yang prinsipnya bagi saya, tugas apapun yang diberikan oleh pimpinan kepada saya itu saya lakukan dengan baik. Jadi dan setiap kali saya disumpah, saya nggak pernah naruh beban di pundak saya. Saya hanya berdoa sama Allah. Saya bilang saya hari ini dilantik sama bupati, tapi hari ini juga saya siap dipindahkan syariatnya oleh bupati, hakikatnya sama Allah yang mindahin saya. Jadi saya nggak pernah beban. Bekerja mau berapa lama, mau berapa tahun, mau 2 tahun, mau 5 tahun, mau 6 bulan, itu saya jalanin aja semua. Sehingga ya, dan saya tidak pernah minta jabatan dimanapun ditempatkan, saya selalu siap bersedia oleh pimpinan. Itu dalam birokrasi itu pengalaman apa yang Bapak dapat Pak? Itu banyak pengalaman, terutama pengalaman di wilayah ya. Waktu saya jadi camat pertama umur 29 tahun pada waktu itu. 29 tahun udah jadi camat? Camat di Ciledug pada waktu itu. Jadi di situ saya dimintakan untuk melakukan pendekatan ke alim ulama karena menjelang pemilu tahun 91-92. Saya alhamdulillah melakukan pendekatan ke ulama-ulama di situ, ya alhamdulillah gitu. Tidak ada yang bahkan mereka mencoba mempertahankan saya pada waktu itu, teman-teman di Ciledug ya, kiai, para ulama segala macam. Kesannya baiklah, tapi saya kemudian menjelang pemilu 92 saya ditarik menjadi kepala bagian humas. Nah di situ saya bergaul dengan tahu teman-teman wartawan seperti apa gitu kan. Saya ikut kursus kehumasan sebelumnya yang kayak gitu ya, alhamdulillah lah, semua bidang tugas sudah pernah saya lalui. Dan ininya yang endingnya Bapak jadi wakil wali kota Bu Airin 2 periode. Ya, alhamdulillah semuanya, karena kalau bekerja ikhlas karena Allah, nggak ada beban. Mau jadi apa aja, siap aja terus gitu. Dan sekarang mencalonkan diri sebagai wali kota Tangerang Selatan ya Pak ya. Apa yang Bapak tawarkan Pak? Pak udah 10 tahun Pak. Banyak, nah itu program kerja saya tuh yang rencananya saya tawarkan ke masyarakat. Apa bisa dipaparkan Pak, izin Pak? Saya ingin masyarakat Tangerang Selatan itu semakin baik nilai daya saingnya di tengah-tengah masyarakat megapolitan yang lain ya. Kita kan berbatasan dengan Depok, dengan Jakarta, dengan Bogor. Ya, masyarakatnya harus punya daya saing tinggi. Makanya saya ingin dorong pembangunan bagi masyarakat kita yang mempunyai daya saing gitu, supaya mempunyai daya saing tinggi. Saya akan utamakan bidang pendidikan, utamakan bidang infrastruktur, utamakan bidang kesehatan. Saya utamakan juga bidang penciptaan lapangan kerja, karena pandemi ini kan banyak mempengaruhi bagi masyarakat yang punya penghasilan harian ya. Itu sangat terpengaruh dengan pandemi corona ini. Saya akan ciptakan lapangan kerja pada masyarakat, sambil Tangerang Selatan secara keseluruhan kita jadikan Tangsel yang unggul dan lestari. Kita jaga keseimbangan lingkungannya kayak gitu. Bapak ini kan pilih wakil anak muda nih Pak, Pak Pilar Saga Iksan Pak. Apa Pak yang... Luar biasa, malah saya
merasa beruntung mendapatkan wakil yang seenergik Pilar. Milenial Dapat sama dia, kemudian pendidikannya arsitek, dibutuhkan teknik untuk menciptakan nanti pembangunan Tangerang Selatan yang seimbang gitu kan. Kemudian juga ya anaknya santun, baik, kemudian juga mengerti tugas pokoknya seperti apa. Dalam kampanye sekarang kami berbagi tugas lah ya, dengan Pilar kemana, saya kemana, dan tidak ada konflik selama ini, alhamdulillah lah. Kalau infrastruktur sendiri bagaimana Pak yang belum ada di Tangerang Selatan? Kita kan begini, kayak stadion, sport center atau segala macam. Infrastruktur transportasi darat saya akan lanjutkan rintisan Ibu Airin tentang MRT yang dari Pasar Jumat itu sudah hadir dan terus melingkar ke Tangerang di sebelah selatan sampai akhirnya nanti berlabuh ke Bandara Soekarno-Hatta. Itu akan kita sambungkan. Kemudian juga memang Tangsel dengan keterbatasan lahannya. Prosesnya pembebasan lahan atau bagaimana? Kita akan usahakan dorong menggunakan median jalan. Ada pembebasan lahan tentunya. Titik trasenya nanti ditentukan. Ada yang harus membebaskan lahan, ada yang tidak perlu karena menggunakan median jalan seperti itu. Ini proyek yang nasional sih, bahkan internasional tadi gitu ya, seperti itu. Stadion utama juga nanti akan kita coba bangun, stadion olahraga yang lengkap gitu kan, akan kita coba bangun di Tangerang Selatan. Lokasinya di mana? Belum, nanti kita harus bikin visibility study dulu. Seperti itu, nggak bisa persiapan lahan dan segala macamnya. Penunjukan lahannya di mana, lahannya seperti apa, dan kemampuan keuangan daerahnya seperti apa untuk penyiapan lahan. Kalau untuk transportasi air Pak, mengingat ada Cisadane juga apa misalnya dioptimalkan? Itu harus begini, kalau air itu kewenangan provinsi karena ini lintas batas daerah. Kita memang bisa siap berkolaborasi dengan provinsi kalau memang itu menjadi sarana transportasi. Tapi persoalan besar di Sungai Cisadane itu sekarang debit airnya terlalu kecil, dangkal. Itu harus cukup dulu debit airnya. Satu, yang kedua jembatan-jembatan yang ada itu relatif datar. Jadi dilalui perahu-perahu yang ini. Jadi itu masih cerita panjang kalau saya pikir transportasi air ya. Oke Pak. Terakhir Pak, ini kan udah dapat nomor urut, inilah misalnya udah kampanye keliling-keliling Pak. Apa tagline Bapak Pak yang mau disampaikan ke masyarakat? Ya mari kita jadikan Tangsel yang unggul dan lestari. Mari kita jadikan Tangerang Selatan yang harus dan dapat dibanggakan. Dan itu peran serta semua pihak, masyarakat juga berperan untuk menjadikan Tangsel yang unggul, Tangsel yang lestari, daya saing itu ya. Luar biasa, di dalamnya itu ada daya saing, ada kualitas, ada kecerdasan, ada moralitas. Oh banyak sekali itu. Unggulnya itu menyakup semua aspek. Tagline-nya makanya lanjutkan. Sukses Pak ya. Lanjutkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya.